Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan. Kita dapat berkumpul kembali, kita sama-sama dapat beribadah walaupun secara online. Tapi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama kita datang kepada Tuhan, sama-sama kita mau menyembah nama Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita, mari kita mau arahkan hati kita untuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh Tuhan sama-sama datang untuk menyembah nama-Mu Tuhan Yesus, sama-sama untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Walaupun secara online Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau terus mengurapi hati kami Tuhan. Engkau melawat setiap hati kami Tuhan Yesus, Engkau mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Nah, kami tahu Tuhan Yesus tidak ada yang bisa membatasi kuasa-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Engkau pimpin dari awal dengan ke akhir. Kami serahkan Tuhan semuanya hanya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita serukan nama Tuhan kita. Mari kita memuji nama Tuhan kita. Haleluya. Kau yang maha kuasa Tuhan. Kau yang layak dipuji dan layak tinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kami mau serukan nama-Mu Tuhan Yesus. Katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus Tuhan, Kau nama di atas segala nama Tuhan. Kami menyembah nama-Mu Tuhan Yesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita mengatakan serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Oh, oh.
Lebih dalam lagi kita mau menyembah nama Tuhan kita. Lebih dalam lagi kita mau masuk dalam hadirat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau Engkau bentuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu, urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku,
seperti-Mu Yesus. Oh, pakailah hidupku sesuai rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau ingin jadi seperti-Mu Tuhan. Kami mau ingin Kau bentuk sesuai dengan rencana-Mu atas setiap hidup kami Tuhan Yesus. Pakailah terus setiap hidup kami Tuhan untuk melayani Kau Tuhan. Pakailah hidup kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami mempersiapkan Tuhan hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan bisa menjadi rema bagi setiap hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan jam pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Pagi hari ini saya akan membawakan firman dengan judul Tukang Periuk dan Tanah Liat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami mampu berada bersama-sama di dalam satu media yang bisa menyatukan kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala fasilitas yang kami miliki hari-hari ini, dan kiranya Engkaulah yang berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ketika manusia meninggalkan Tuhan, biasanya kadang-kadang kalau di awal-awal meninggalkan Tuhan tuh, hatinya tuh mungkin masih galau, masih merasa, wah saya kok meninggalkan Tuhan gitu ya. Dan ketika terus perasaan itu berjalan, manusia ini akan berusaha untuk adjust ya. Adjust itu menyesuaikan dengan pembenaran-pembenaran, dengan pakai rasional ya. Kalau memang enggak gini tuh enggak bisa jalan. Kalau enggak melakukan hal ini kita enggak bisa kerja. Kita harus ya area abu-abu atau bagaimana ya, kita tidak bisa ya. Nah, hal-hal seperti itu ya. Kita akan mencari pembenaran-pembenaran dan memakai rasio kita, memakai otak kita untuk berpikir bahwa ini oke, ini baik-baik saja. Mari kita baca di Yeremia 2 ayat 13 yang berbunyi, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Di sini ada 2 hal yang telah dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu mereka meninggalkan Tuhan, kemudian mereka membuat kolam sendiri. Kolam sendiri itu mereka berusaha untuk memakai kekuatan sendiri ya, memakai dengan daya upaya mereka sendiri membuat kolam. Mereka meninggalkan sumber air hidup itu. Dan mereka berpikir dengan kolam yang mereka buat, mereka bisa menampung air yang membuat mereka tidak akan pernah dahaga lagi. Tapi kita semua tahu bahwa itu bukan hal yang benar. Karena ketika kita menemukan sumber air kehidupan itu, kita tidak akan pernah lagi merasa kosong, kita tidak akan pernah lagi merasa haus. Jika kita mempelajari suatu kota di dekat Yerusalem, itu ada satu kota yang namanya Masada. Masada itu kota terakhir di mana orang Israel berusaha untuk memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Di kota itu mereka memang membangun benteng ya di keliling Masada itu. Benteng Masada itu terkenal sekali. Dan lokasinya itu di tengah padang pasir. Padang pasir berarti tidak ada air ya. Jadi bagaimana orang-orang yang di dalam benteng itu untuk
memiliki cadangan air. Di sekeliling benteng itu yang di atas puncak gunung yang tinggi, di atas puncak bukit ya, Masada itu, mereka membuat seperti kayak ceruk-ceruk ya, cekungan-cekungan yang sekeliling benteng itu untuk menadah air jika ada hujan. Hujannya aja sudah jarang, mereka membuat ceruk yang besar. Dan tentunya kalau air tada hujan itu bukan air yang mengalir ya, air yang berdiam di tempat itu terus. Lama-lama airnya akan menjadi apa? Menjadi keruh ya, menjadi tidak layak untuk diminum bahkan. Dan sesuai dengan sejarah peperangan di Masada itu mereka semua kalah. Ya. Terus kita mau tanya, maksudnya apa ini ya? Nah, kalau Yeremia itu menegur bangsa Israel, dia mengingatkan bangsa Israel bagaimana mereka secara luar biasa sudah dilepaskan dari perbudakan Mesir. Dan ini ditulis di Yeremia 2 ayat ke-6 yang berbunyi, dan mereka tidak lagi bertanya di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekuk-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Ya, waktu pertama kali bangsa Israel pindah ke Mesir, mereka itu diberi tempat tanah Goshen. Tanah Goshen itu tanah yang paling subur di Mesir. Mereka tinggal di tempat yang paling baik tanahnya. Ketika mereka mulai mengalami penindasan, mereka berseru-seru kepada Tuhan selama 400 tahun ya. Dan ketika Tuhan berbelas kasihan, Tuhan mulai menolong mereka. Saat mereka ditolong oleh Tuhan, seperti kita pertama kali mengenal Tuhan, waktu kita awal-awal kasih mula-mula, kita merasa wow, glory, haleluya ya. Waktu bangsa Israel pertama kali ditolong oleh Tuhan, mereka mengalami banyak mujizat, mereka mengalami banyak pertolongan, mereka melihat 10 tulah-tulah itu terjadi terhadap orang-orang Mesir. Mereka sungguh-sungguh melihat betapa besarnya Tuhan itu. Dan waktu mereka mulai ikut Tuhan, mereka harus keluar, mereka juga mengalami hal yang luar biasa. Mereka bisa mendapatkan banyak sangu dari orang-orang Mesir itu ya. Tapi saat mereka keluar dari Goshen, mereka berjalan, mereka tahu bahwa mereka tuh harus berjalan menyeberang suatu padang gurun. Padang gurun kalau bahasa Inggris wilderness. Wilderness kalau bahasa Ibraninya tuh midbar. Midbar itu suatu tempat yang besar, open space gitu ya. Luar biasa luasnya. Dan itulah yang terjadi untuk bangsa Israel. Mereka harus keluar dari tanah Goshen yang mereka merasa nyaman, yang subur. Mereka harus keluar dan mereka mulai dihadapkan pada suatu tempat yang luas, yang mereka enggak tahu kemana, harus ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Benar-benar mereka harus bergantung kepada Tuhan. Benar-benar kita harus bergantung kepada Tuhan. Saat kita mulai menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tidak selalu glory haleluya, tidak selalu langit biru, tidak selalu kita akan diberkati, tapi kadang-kadang kita bahkan dibawa ke suatu tempat yang disebut wilderness, midbar, tempatnya tuh open space besar, dan bahkan di situ ditulis tanahnya itu tandus dan berlekuk-lekuk, ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu shadow of death. Shadow of death. Jadi tempat itu tuh tempat yang paling mematikan, orang tidak ada yang tinggal di situ ya. Tanahnya sangat kering dan gelap. Kalau bahasa Ibraninya itu Arabah dan Syiah, ya. Itu seperti kalau dalam bahasa Ibrani juga disebut, kata-kata itu dipakai untuk konkret ya, konkret atau barren. Barren itu mandul. Jadi tanahnya itu sangat tidak bisa dikerjakan, sangat kering, tidak bisa ada kehidupan di situ. Tapi kenapa Tuhan membawa bangsa Israel ke tempat seperti ini? Ke tempat shadow of death, di mana tidak ada orang yang mau menetap di situ. Kenapa?
Saya kadang-kadang juga pernah ditanya ya sama beberapa orang, kalau Tuhan itu baik, kenapa terjadi pandemi? Kalau Tuhan itu baik, kenapa orang baik sakit, menderita? Kenapa orang baik jatuh dan berbagai macam hal ya? Dan di situ saya juga kadang-kadang berpikir ya, pertanyaan mereka ini sungguh-sungguh tidak mudah untuk dijawab. Bahkan kita juga akan berpikir ya, kalau Tuhan itu Tuhan yang baik, kenapa diizinkan hal ini terjadi sehingga banyak orang yang memilih untuk menjadi agnostik. Agnostik itu tidak percaya kepada Tuhan karena mereka merasa percuma saja saya berdoa. Ya. Tapi satu hal yang saya dulu pernah belajar dari seorang guru, seorang bapak yang mengajar kepada kami waktu beberapa tahun yang lalu, beliau mengajar di gereja sini dan ada beberapa orang yang ikut waktu itu. Beliau berkata bahwa kesusahan manusia itu disebabkan oleh karena dosa kita, ya, karena kita sudah berdosa. Seharusnya tuh kita tidak layak untuk mendapatkan persahabatan, untuk mendapatkan relationship, hubungan dengan Tuhan. Karena kita tuh sudah benar-benar tidak layak, kita sudah berdosa. Sedangkan Tuhan itu Tuhan yang sungguh maha kudus. Maha kudus sehingga tidak bisa sedikit pun dosa yang bisa berhadapan dengan Tuhan. Tapi di sini kita mengerti bahwa Tuhan itu tetap mencintai kita, tetap mencari kita, mengejar kita. Dan bahkan ditulis Allah, kita adalah Allah yang pencemburu. Karena sejak Adam dan Hawa memilih untuk memakan buah itu, maka iblis turun dan menguasai bumi. Bagaimana cara Tuhan untuk, Tuhan tidak bisa ya mentang-mentang, nih aku Tuhan, udah kamu pergi. Kadang-kadang nanti iblisnya bisa ngomong, lah ya gak fair toh fight-nya seperti ini. Kalau seperti ini ya kamu yang menang terus gitu ya, mungkin Allah yang terus menang. Tapi memang di situ Tuhan memang tidak bisa memaksa kita untuk memilih jalan Kristus. Kadang-kadang Tuhan itu sedih melihat kita ya. Saya sudah menyediakan suatu hidup yang kekal untuk engkau, suatu kerajaan yang tanahnya, jalannya terdiri dari emas ya, pintu gerbangnya dari mutiara. Tapi engkau lebih memilih untuk yang shortcut, yang cuman paling 70 tahun, 80 tahun, bahkan mungkin berapa tahun kita nggak tahu. Dengan adanya pandemi ini kita juga kadang-kadang bisa terkejut ya. Berapa hari yang lalu saya masih ketemu, hari ini kok sudah dinyatakan wafat gitu ya. Itulah yang terjadi. Tapi kita sering tidak sadar itu. Mari kita baca di Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Firman-Nya berbunyi begini. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ya, saya setelah membaca ini saya berpikir ya, saya menjadi curious itu bertanya-tanya, kenapa periuk ya, kenapa tanah liat? Nah, kemudian saya mempelajari bahwa ada 3 jenis periuk ya. Ada 3 jenis periuk dengan cara pengerjaan yang berbeda, dengan kualitas yang berbeda, dan dengan manfaat yang berbeda. Tentunya harganya pun juga berbeda. Yang pertama adalah periuk yang biasa, yang tidak ada lapisan mengkilapnya itu ya. Itu yang biasa dijual kalau kita di Semarang ini ada tradisi dugderan. Dugderan itu kita kadang beli pasaran yang dari tanah liat itu ya. Itu murah karena itu prosesnya simple dan pembakarannya cuman tidak terlalu panas ya. Jadi
dia itu murah dan relatif tebal, tapi dia berlubang-lubang karena dia tidak dipekerjakan dengan bagus ala kadarnya, berlubang-lubang dan harganya murah tentunya ya. Kita kalau beli di Dugderan itu barang-barang seperti itu murah sekali. Tapi penggunaannya juga terbatas ya. Kita tidak bisa memakai itu untuk berbagai macam hal yang lain. Kenapa? Karena dia cuma dibakar setinggi 600 derajat Celcius saja. Jadi dia cuma dibakar 600 derajat Celcius. Itu pun sudah panas banget ya. Tapi tetap aja periuk itu tuh berpori-pori sehingga dia jika diisi air terlalu lama, dibuat masak, lama-lama akan pecah, lama-lama akan ambiar dengan sendirinya ya. Ya demikian juga manusia. Kalau kita memang tidak terlalu dibentuk dengan luar biasa oleh Tuhan, kita akan gampang banyak bolong-bolongnya ya. Mungkin bahkan banyak kerikil-kerikil di dalam adonan itu. Sehingga kita gampang pecah, kita gampang menyerah, kita gampang jatuh, kita gampang, ya Tuhan ya sudah, memang Engkau maunya seperti ini, ya wes aku tidak, ya wes saya tidak mau lagi ikut Tuhan, saya mau menyerah saja. Saya tidak mau pelayanan lagi, saya sudah tidak bisa ikut ini dan itu karena hidupku sedang susah. Padahal sebenarnya kalau kita sedang mengalami kesusahan, kita harus semangat, kita harus makin mengejar Tuhan. Menanyakan apa Tuhan yang Engkau mau aku ubah di dalam hidupku. Proses ini harus aku terima dengan pengertian-pengertian yang penting ya, supaya kita tidak jatuh lagi ke dalam proses-proses ini. Kita harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan ajarlah aku, berbicaralah kepadaku, apa yang ingin aku lakukan, apa yang masih harus aku bersihkan, kerikil-kerikil ini harus dibuang, batu-batu di dalam adonan ini harus dibuang. Ya. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa seperti itu. Ada keramik yang kedua. Keramik kedua itu yang diglaze. Itu kalau kita lihat gentong arak itu keramik yang diglaze, yang ada lapisannya ya. Dia lebih tahan lama, dia lebih punya value, dia bisa dipakai untuk hal yang lain, enggak cuma sebagai mainan anak-anak ya yang dibeli di Dugderan, enggak. Dia bisa dipakai untuk tempat menyimpan sesuatu yang berharga dalam jangka waktu yang lama. Mungkin kalau orang Korea tuh juga dipakai untuk buat kimchi, disimpan di dalam gentong itu ya, bisa bertahan bertahun-tahun. Kalau orang di Kalimantan menyimpan durian menjadi tempoyak, menjadi bumbu yang menurut mereka lezat, itu juga memakai gentong tertentu ya. Karena dia diproses dengan cara yang berbeda, dia diberi glaze, dia memiliki value yang lebih tinggi dan dia dibakar sampai dengan 1100 derajat. Hampir 2 kalinya ya. Berbeda, sehingga value-nya berbeda. Ya, orang-orang Kristen yang seperti gentong yang glaze ini, yang dilapis ini lebih kuat ya, endurance-nya lebih tahan, mereka lebih tahu, oh Tuhan, memang aku harus mengalami ini dan aku harus semakin lagi mencari Engkau, aku harus mengejar Engkau Tuhan, mencari wajah-Mu, berdoa, berlutut, berpuasa untuk mengejar Engkau, mengejar Tuhan. Kemudian ada keramik yang ketiga, itu adalah porselen. Porselen itu dia memiliki tingkat ketipisan yang sangat tinggi dan dia pasti tidak ada kerikilnya, tidak ada batunya. Soalnya begitu ada kerikil atau batu dibakar dia pasti akan pecah. Jadi keramik yang porselen ini paling mahal dan mereka lebih tipis tapi ada lapisannya sehingga memang tidak tipis banget ya, tapi karena mereka ada lapisannya jadi lebih tebal. Tapi mereka sebenarnya waktu dibuat awal itu tanah liatnya harus tipis dan harus hampir seperti translucent ya, seperti kayak diterawang di sinar tuh mungkin bisa kelihatan ya kalau masih mentah gitu ya. Tipis, putih biasanya. Tanahnya berbeda, diprosesnya lebih lama. Kenapa? Kalau yang porselen ini tanah liat yang biasa itu
dicelupin air, dicuci, diangkat lagi, dipukul-pukul. Kalau di India tuh bahkan diinjak-injak ya. Tanah liatnya tuh diinjak-injak, dipukuli, dibanting-banting lagi. Seperti dikeringkan, terus nanti dia dijemur sebentar, dicelupin ke air lagi, dibanting-banting lagi, diuleni gitu ya. Dan terus sampai tanah liatnya tuh menjadi lebih putih, enggak yang merah gitu ya. Dan itu lebih mahal karena prosesnya lebih lama dan lebih membutuhkan banyak tenaga, membutuhkan banyak effort ya. Keramik yang seperti ini biasanya dibakar sampai berapa derajat? 1400 derajat Celcius. Dan itu mahal harganya. Proses-proses dari pembuatan keramik ini itu bisa menjadi satu pengertian untuk kita semua ya. Bagaimana Tuhan ingin hidup kita ini menjadi suatu periuk yang lebih berharga, enggak cuman periuk yang kita beli di dukderan. Tuhan kepingin kita semua tuh menjadi seperti porselen. Bahkan kalau tahu nanti saya tunjukkan gambarnya ya di akhir ini. Ada satu Japanese art yang namanya kintsugi. Kintsugi itu adalah seni dari Jepang yang menyatukan piring-piring atau keramik yang pecah dan pecahan-pecahan itu disambung, diisi dengan emas. Emas yang disisipkan ke dalam pecahan-pecahan itu dan disambung. Meskipun keramik itu keramik bekas pecah, tapi karena dia disambung dengan sangat indahnya, dengan mulus dan diisi dengan emas, piring-piring mangkok ini harganya sangat mahal sekali di Jepang. Sampai sekarang pun mereka masih melakukan art ini, seni ini, bahkan sudah sampai ke luar negeri ya. Banyak orang-orang dari luar Jepang yang berusaha belajar bagaimana membuat kintsugi. Demikianlah seperti kita manusia, saat kita pertama kali mengenal Tuhan, kita seperti tanah liat yang masih raw, yang masih awal-awal, yang seperti tembikar yang kita beli di itu ya, dukderan itu ya. Seperti itu, kita seperti itu, tapi Tuhan itu pasti ingin membuat kita menjadi suatu tanah liat yang putih, yang bisa dibuat menjadi porselen yang berharga. Tuhan akan mulai nguleni kita, akan dibanting, kita akan digilas, kadang kita akan diinjak-injak. Untuk apa? Untuk mengeluarkan semua udara dari tanah itu, untuk mengeluarkan segala kerikil-kerikil, diputar ya di dalam putaran itu, pakai pelarikan itu diputar, supaya apa? Supaya waktu dipegang gini nih, kerasa, oh ada, kerikilnya dibuang, dijadiin gumpalan lagi, diputar lagi, dipegang lagi, oh ada pasirnya lagi, digepengin lagi, dijadiin tanah lagi. Itu proses bertubi-tubi yang kadang-kadang kita bertanya, why God, why me? Why me? Aku sudah benar, aku sudah ke gereja, aku sudah rajin berdoa, baca firman Tuhan. Aku sudah ini dan itu, aku ini dan itu. Kenapa aku? Kenapa harus aku? Ada orang yang juga sempat bertanya pada saya, Cik Wen, kelihatannya Tuhan tuh seneng ya kalau kita itu nangis-nangis dan menderita terus ya. Saya juga waktu itu ya ketawa ya karena saya melihat dia sedang mengalami suatu proses, saya juga tidak bisa banyak berbicara karena itu akan menjadi suatu hal yang tidak bisa diterima oleh dia. Tapi ya saya cuma ketawa saja, ya sudah biarlah pengertiannya dia baru seperti itu, enggak apa-apa. Tapi menurut saya adalah ketika Tuhan memang mengasihi kita seperti tukang periuk itu akan berusaha membuat tanah liat ini menjadi sesuatu yang berharga, yang bisa menjadi suatu kebanggaan, yang bisa dipamerkan. Inilah hasil karyaku yang begitu indah. Tapi kadang-kadang sebenarnya siapa yang memutuskan untuk tidak mau dibuat menjadi porselen yang indah? Bukan tukang periuknya, tapi adalah tanah liatnya itu sendiri. Karena jika tanah liat itu tidak mau dibentuk, ya tukang periuknya juga susah, tidak bisa memaksa. Bahkan kadang-kadang kalau tetap dibentuk dan dibakar, kemudian jadinya pecah atau retak,
tukang periuk itu biasanya akan melempar barang itu ke dinding supaya dia pecah berkeping-keping. Kenapa? Pecahan-pecahan itu setelah dalam waktu yang lama mereka akan kembali lagi menjadi campuran tanah liat lagi, ya diproses lagi. Ya seperti itulah kita. Waktu kita sedang diuleni oleh Tuhan, kita dikeluarkan udara, dikeluarkan semua yang kita jelek-jelek ini, semua yang berbau busuk di hadapan Tuhan itu dikeluarkan, semua kebiasaan-kebiasaan kita, semua sifat-sifat kita yang jelek, semuanya itu dikeluarkan, kita akan menjadi tanah liat yang kadar airnya itu rendah. Waktu tanah liat itu memiliki kadar air yang rendah, dia akan siap untuk dipakai. Dan waktu dia dibentuk dengan bentuk yang tipis seperti porselen, yang tadi saya bilang itu menjadi hampir seperti translucent saking tipisnya, itu adalah masa-masa di saat paling fragile sebelum dikasih pelapis untuk mengkilap porselennya dan segala macam, itu masa-masa paling fragile ya. Masa-masa saat kita benar-benar dibikin tipis sama Tuhan, saat kita benar-benar, wah Tuhan aku sudah enggak tahu lagi, aku sudah enggak ngerti Tuhan, aku sudah enggak kuat Tuhan. Disitulah Tuhan akan melapisi kita. Seperti keramik ini akan diberikan suatu lapisan glaze. Glaze itu membuat suatu porselen menjadi lebih mature, lebih dewasa, lebih berharga. Demikianlah Tuhan kita ya. Kita akan diglaze oleh Tuhan. Sehingga waktu kita di saat yang paling fragile, paling tipis, Tuhan sudah enggak kuat lagi Tuhan, bagaimana ini? Tuhan akan memberikan kita lapisan-lapisan itu. Yang akan memberikan kita kekuatan. Kita hanya tinggal percaya, kita harus punya iman. Apa itu iman? Iman itu adalah saat kita tidak melihat kita percaya. Saat kita tidak melihat jalannya, tapi kita percaya Tuhan, di saat semuanya gelap, di saat semuanya tidak jelas, di saat sakit-sakit penyakit ini tidak sembuh-sembuh Tuhan, di saat obat-obatan tidak dapat mampu memberikan kesembuhan Tuhan, tapi aku masih percaya, aku beriman, Engkau Allah yang baik. Ya seperti itulah ya, saat itu kemudian akan dimasukkan ke dalam api pembakaran, dan di dalam api itu akan terjadi suatu perubahan secara kimia dan secara fisik dalam porselen itu, dalam keramik itu, dan perubahan itu akan menjadikannya lebih berharga. Ya, apakah hari ini kita mau menjadi keramik yang cuma dilempar ke tembok kemudian menjadi tanah liat lagi? Atau kita mau menjadi keramik yang dipakai untuk menyimpan kimchi atau tempoyak atau arak, atau kita mau menjadi seperti kintsugi yang begitu berharga, yang meskipun kita sudah pernah pecah, yang meskipun kita sudah pernah retak, tetapi Tuhan sendirilah yang memberikan tembelan-tembelan itu seperti emas, yang memberikan kita suatu bentuk yang lebih cantik, meskipun pecah-pecah, tetapi jauh lebih berharga. Mari saudara-saudara, di saat-saat seperti ini, di saat kita semua mengalami desakan dan tekanan yang begitu dalam karena pandemi ini, marilah kita kembali kepada Tuhan. Marilah kita menambah jam doa kita. Marilah kita duduk bersimpu membaca firman Tuhan. Karena ini adalah seperti instruction janji-janji Tuhan untuk kehidupan kita, supaya kita bisa selamat, supaya kita bisa melalui, supaya kita bisa melewati tanah gersang yang berlekuk-lekuk itu dan masuk ke dalam perjanjian, tanah perjanjiannya. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami, untuk kami bisa belajar dan mengerti Tuhan betapa Engkau lebih rindu untuk kami menjadi suatu porselen yang sangat berharga yang dikerjakan oleh Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami tetap Tuhan menjadi tanah liat yang nurut Tuhan,
yang mau Tuhan memasuki segala proses karena kami percaya Engkau memiliki rancangan yang indah, rancangan yang penuh dengan masa depan dan harapan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk segala yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat di tempat ini Tuhan. Semuanya yang mengalami berbagai macam tekanan saat pandemi ini Tuhan. Kami mau serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan tetap berkemenangan di dalam Engkau. Karena Engkau adalah Allah pembela kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.